Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rona Hoiriah, NPM 1801050044, Prodi PGMI kelas D semester 5. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah media pembelajaran matematika, yang mana pada kali ini membahas tentang bilangan cacah. Nah, pada bilangan cacah kali ini terdapat beberapa bagian yang akan saya bahas. Di antaranya ialah pengertian bilangan cacah, membandingkan bilangan cacah, mengurutkan bilangan, nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan, serta penjumlahan dan pengukuran. Ya, yang pertama ialah pengertian bilangan cacah. Jadi, apa sih bilangan cacah itu? Bilangan cacah merupakan himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya, atau bisa juga disebut himpunan. Nah, jadi pada bilangan cacah ini angkanya atau bilangannya bernilai positif, tidak bernilai negatif. Kemudian yang selanjutnya membandingkan bilangan cacah. Nah, pada membandingkan bilangan cacah ini terdapat kata-kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Contohnya gimana sih? Nah, contohnya ialah di sini ada 100 kelereng dan 100 kancing baju. Nah, bagaimana kita cara membandingkan keduanya? Nah, karena bilangannya sama, yaitu 100 kelereng dan 100 baju, maka kita sebut sama banyak karena 100 kelereng sama dengan 100 kancing baju. Kemudian ada 100 jeruk dan 50 apel. Bagaimana cara membandingkannya? Jadi cara membandingkannya ialah karena 100 jeruk lebih banyak dari 50 apel, jadi kita sebut 100 jeruk lebih banyak nilainya dari 50 apel. Kemudian selanjutnya ada 25 sepeda dan 50 motor. Otomatis banyakkan 50 motor bukan daripada 25 sepeda. Nah, jadi kita menyebutnya ialah 25 sepeda lebih sedikit daripada 50 motor. Kemudian yang ketiga, perhatikan pada gambar di samping. Nah, pada gambar di samping terdapat beberapa kendaraan yang sedang berjajar. Nah, dan di depannya terdapat angka kendaraan, yakni 437, 434, 431, 438, 433, 435, 432, dan 436. Tahukah kalian bagaimana cara membacanya dan bagaimana mengurutkan angka-angka tersebut? Nah, jadi pada angka-angka tersebut kita urutkan dari terkecil ke terbesar. Di antaranya 432, 433, 434, 435, 436, 437, dan 438. Serta urutan dari terbesar ke terkecilnya ialah 438, 437, 436, 435, 434, 433, dan 432. Lalu bagaimana cara membacanya? Nah, pada bilangan angka ini karena terdapat 3 digit angka, maka yang pertama bernilai ratusan, yang kedua puluhan, dan yang ketiga satuan. Cara bacanya ialah 437 dibaca 437, 434 dibaca 434, 438 dibaca 438, 433 dibaca 433, 435 dibaca 435, 432 dibaca 432, dan 436 dibaca 436. Nah, kemudian yang selanjutnya mengurutkan bilangan. Jadi di sini kita akan mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Nah, di sini ada bilangan 29, 21, 25, 23, dan 27. Bagaimana cara membacanya? Nah, pada bilangan ini terdapat 2 digit angka. Nah, jika 2 digit angka, maka angka itu bernilai puluhan. Jadi 2 sebagai puluhan dan angka 9 sebagai satuan. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini karena pada angka puluhannya sudah sama, jadi kita akan mengurutkan satuan yang berbeda. Jadi kita mengurutkan bilangan ini dari yang terkecil ke terbesar. Urutannya menjadi 1, 3, 5, 7, 9. Jadi urutan bilangan dari terkecil ke terbesar ialah 21, 23, 25, 27, dan 29.
Kemudian yang kedua, mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Di sini terdapat 5 bilangan, yakni 37, 46, 59, 21, dan 19, yang mana pada angka awal disebut sebagai puluhan dan angka terakhir disebut sebagai satuan karena hanya terdapat 2 digit angka. Nah, pada bilangan ini angka puluhannya berbeda, angka satuannya pun berbeda, tapi yang kita urutkan hanya angka puluhannya saja. Jadi, angka puluhannya menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian, simpulannya, urutan bilangan dari terbesar ke terkecil ialah 59, 46, 37, 21, dan 19. Kemudian selanjutnya ialah nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, di sini terdapat gambar yang bernilai 1. Kenapa bisa bernilai 1? Jadi, 1 ini sebagai tempat ratusan, yang mana sebenarnya ada 100 jumlah pensil, kemudian disingkat menjadi 1, tetapi dia bernilai ratusan. Kemudian yang kedua ada angka 5. Kenapa bisa disebut 5? Nah, sebenarnya ini ada 50 pensil, hanya kita sebut sebagai 5, dan itu sebagai tempat puluhan yang berarti 50, dan terdapat 3 buah pensil yang sebagai tempat satuan. Lalu bagaimana cara membacanya? Angka 153 ini sebenarnya ialah angka 100 yang ditambah 50 yang ditambah 3, yakni 1 ratusan, 50-an, dan 3 satuan. Angka 1 menempati tempat ratusan yang nilainya 100, angka 5 menempati tempat puluhan dan nilainya 50, serta angka 3 menempati tempat satuan dan nilainya 3. Kemudian yang terakhir ialah penjumlahan dan pengurangan. Nah, pertama kita akan membahas tentang penjumlahan. Nah, di sini ada penjumlahan bilangan 2 angka dengan 2 angka. Yang pertama ada cara bersusun panjang. Terdapat sebuah gambar yang mana bernilai 43 yang kita jabarkan menjadi 40 ditambah 3. Kemudian ada 25 yang kita jabarkan menjadi 20 ditambah 5. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita susun ke bawah ya. Dan kemudian bila kita akan melakukan susun ke bawah, maka kita akan menjumlahkan bilangan yang di belakang terlebih dahulu, yakni 3 ditambah 5 8 dan 40 ditambah 20 60. Jadi hasilnya merupakan 68. Kemudian yang kedua ada cara bersusun pendek, yang mana pada cara bersusun pendek ini angka 43 tidak perlu kita jabarkan menjadi 40 ditambah 3, yakni langsung kita masukkan 43 dan ditambah 25. Yang mana hasilnya ialah kita akan hitung dari belakang terlebih dahulu, yakni 3 ditambah 5 8 dan 4 ditambah 2 6. Jadi jumlahnya ialah 68. Yang mana pada angka 6 ini bernilai puluhan dan pada angka 8 bernilai satuan. Kemudian selanjutnya penjumlahan bilangan 3 angka dengan bilangan 3 angka. Di sini terdapat angka 215 ditambah 223. Nah, kita juga menggunakan cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Yang pertama kita menggunakan cara bersusun panjang, yang mana pada angka 215 kita jabarkan menjadi 200 ditambah 10 ditambah 5, sedangkan 223 kita jabarkan menjadi 200 ditambah 20 dan ditambah 3. Lalu kita susun ke bawah seperti sebelumnya. Yang mana, nah pada kali ini kita juga harus menghitungnya dari belakang, karena apabila angkanya itu lebih atau angkanya yang ketika jumlahan bernilai puluhan, maka kita simpan di angka sebelum angka yang belakang ini. Nah, 5 ditambah 3 ia 8, 10 ditambah 20 30, dan 200 ditambah 200 ialah 400. Jadi 400 ditambah 33 ditambah 8 hasilnya 438. Kemudian yang kedua, cara bersusun pendek. Nah, pada cara bersusun pendek nilainya langsung kita masukkan, tidak perlu kita jabarkan, yakni 215 ditambah 223. Kita menggunakan cara susun ke bawah juga ya, yakni hasilnya ialah 438. Nah, yang mana pada angka 8 ini bernilai satuan,
3 bernilai puluhan serta angka 4 bernilai ratusan, yang mana hasilnya kita sebut 438. Kemudian yang terakhir ialah pengurangan. Nah, yang pertama, pengurangan bilangan dua angka dengan dua angka dengan cara bersusun panjang. Di sini contohnya 39 dikurang 18 hasilnya ialah. Nah, pada angka 39 ini kita jabarkan karena dengan cara bersusun panjang, yakni 30 ditambah 9 serta 18 10 ditambah 8. Yang hasilnya kita dengan cara susun ke bawah. 9 dikurang 8 ialah 1 dan 30 dikurang 10 ialah 20. Nah, hasilnya 20 ditambah 1 dan hasil finalnya ialah 21. Kemudian yang kedua, cara bersusun pendek. Ini tidak perlu kita jabarkan angka 39 dan 18 ini, langsung saja kita susun atau kita hitung. 9 dikurang 8 1 dan 3 dikurang 1 ialah 2. Nah, hasilnya 21, 2 sebagai puluhan dan 1 sebagai satuan. Kemudian yang terakhir, pengurangan bilangan 3 angka dengan 2 angka dengan cara bersusun panjang. 139 dikurang 18 hasilnya adalah. Nah, pada angka 139 ini kita jabarkan menjadi 100 ditambah 30 ditambah 9 dan angka 18 kita jabarkan 10 ditambah 8. Lalu kita kurangi. 9 dikurang 8 hasilnya 1, 30 dikurang 10 hasilnya 20, dan 100 dikurang 0 hasilnya tetap 100. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 1, lalu hasilnya ialah 121. Nah, apabila dengan cara bersusun pendek, kita tidak perlu menjabarkan angka 139 dengan 18. Langsung saja kita susun ke bawah dan kita hitung. 9 dikurang 8 ialah 1, 3 dikurang 1 ialah 2, dan 1 dikurang 0 ialah 1, hingga jumlahnya 121. Nah, angka 1 di awal sebagai ratusan, angka 2 di tengah-tengah sebagai puluhan, serta angka 1 di akhir sebagai satuan, hingga hasilnya 121. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.